kita mengikuti perkembangan kondisi negeri yang kita cintai sehubungan dengan finalisasi hasil perhitungan suara pemilu serentak 2019 ya. Maka hasil dari rapat itu akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk nanti dapat juga diketahui oleh masyarakat luas ya. Yang pertama, tentunya bangsa Indonesia wajib bersyukur bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 KPU telah menuntaskan tugas beratnya, yakni menyelesaikan perhitungan suara nasional pemilu serentak 2019. Yang kedua, dengan selesainya perhitungan tersebut, ya, masih memberi kesempatan kepada siapapun peserta pemilu yang merasa dirugikan, merasa dicurangi, ya, untuk melapor ke Mahkamah Konstitusi. Ya, dan itulah yang kita harapkan, ya, karena seperti kesepakatan bersama diselesaikan melalui jalur konstitusi, bukan diselesaikan melalui cara-cara yang lain. Ya. Yang ketiga, ya, tentunya kita mengajak ya, seluruh pihak untuk menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan dengan sikap kesatria. Kalau ada yang kalah, ya mengakui kekalahannya. Karena dalam setiap pertarungan selalu ada yang kalah dan ada yang menang. Tidak semuanya menang. Dan yang keempat, adanya rencana, ini penting sekali saya sampaikan ya kepada teman-teman sekalian. Adanya rencana dilakukannya demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana, ya, dan bahkan ada rencana untuk mengunjungi. Itu tindakan yang keliru, tindakan yang tidak dibenarkan, tindakan yang akan melawan hukum, dan tidak akan didukung oleh masyarakat banyak, serta itu merupakan suatu kejahatan yang serius yang mengancam kedaulatan negara. Maka siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Jadi saya ulangi bahwa ya, ada rencana seperti itu, ya kan? Ada rencana melakukan demo besar-besaran di Jakarta, mengundang masyarakat di luar Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana, mendudukinya. Nah, itu sekali lagi yang merupakan tindakan yang keliru, melanggar hukum, dan pasti tidak akan didukung oleh masyarakat banyak. Dan yang bertanggung jawab siapa ya harus menanggung akibatnya, berhadapan dengan hukum dan akan mendapatkan hukum yang cukup berat. Nah, oleh karena itu, ya, maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja, karena justru akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya nanti rakyat yang menjadi korban, mengganggu lalu lintas, mengganggu ekonomi rakyat, ya. Kemudian juga kalau ada benturan korban dan sebagainya, rakyat juga yang menjadi korban, ya. Jadi kita mengharapkan itu jangan dilaksanakan. Tidak usah dilaksanakan. Apalagi saya mendengar bahwa ya, pihak-pihak yang merasa dirugikan sudah akan melaporkan lewat MK. Nah, berikutnya saudara sekalian, yang ke-6 ya, maka di sini saya sampaikan bahwa aparat penegak hukum akan tetap konsisten bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang nyata-nyata melanggar hukum. Sekali lagi, aparat keamanan tetap konsisten bertindak tegas tanpa pandang bulu untuk menindak siapapun yang nyata-nyata melanggar hukum. Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan. Nah, ini saya sampaikan, ini bukan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, bukan. Tuduhan bahwa pemerintah sewenang-wenang, diktator, kembali ke orde baru, bukan. Tetapi kita lakukan ya, demi tegaknya hukum yang menyangkut keamanan nasional. Ya.
Jadi justru kita lakukan karena kita ingin supaya negeri itu tetap aman, masyarakat tetap tentram, tidak terganggu dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti ini. Nah, berikutnya, masyarakat juga harus ikut waspada. Minta masyarakat waspada terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris yang kami mendapatkan informasi akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan aksi sabotase. Masyarakat saya mengharapkan untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada aparat keamanan sedini mungkin untuk diambil tindakan tegas. Dan di dalam hal ini aparat keamanan telah kita siapkan untuk melindungi masyarakat. Nah, saudara sekalian, yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa yang ke-8, masyarakat harap tetap tenang. Masyarakat tenang saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan percaya kepada berita-berita negatif, berita hoax yang beredar di media sosial terutama. Apakah YouTube, apakah WA, grup, Facebook, dan lain-lain. Dan yakinlah bahwa aparat keamanan TNI, Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara. Ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, setelah ini nanti, setelah pengumuman dari saya atau kata press conference dari saya, setiap perkembangan situasi pasca perhitungan pemilu, hasil pemilu serentak 2019 akan terus disampaikan secara periodik di tempat ini oleh pejabat Kadif, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, didampingi oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, yakni Irjen Pol Muhammad Iqbal dari Mabes Polri, dan didampingi oleh Mayor Jenderal TNI Susriyadi dari Mabes TNI. Akan terus-menerus menginformasikan kepada saudara. Jadi kalau saudara membutuhkan berita-berita yang benar, yang pasti, yang nggak dipelintir, itu tempatnya di sini dan nanti akan disampaikan oleh kedua beliau ini. Waktunya nanti periodik, nanti adakan aja koordinasi dengan media kapan sih enaknya penjelasan terkini atau terbaru terhadap situasi yang berkembang di tanah air ini, terutama menghadapi pasca pemilu. Nanti silakan, sehingga saudara-saudara tidak perlu mencari berita kemana-mana, tapi di sini pusat pemberitaan harian, apa yang terjadi, dinamika yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan apapun yang akan disampaikan, sampaikan di sini. Ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.